Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasma. Saya mengenal Pak MH sudah 20 tahun yang lalu ketika saya masih kerja di Kedutaan Belanda. Beliau pernah membaca puisi di Erasmus House. Itu puisinya masih saya simpan sampai sekarang. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak MH mengenai undang-undang anti porno. Mengenai undang-undang anti porno itu sampai sekarang belum bisa ditentukan. Tetapi yang saya tanyakan sekarang mengenai anti porno itu, apakah ada hubungannya dengan nikah siri? Karena nikah siri sekarang sangat marak di Indonesia. Jadinya sepertinya melehalkan curang. Seperti misalnya seseorang perempuan itu bisa menikah dalam 1 minggu 3-4 lelaki. Ya. Karena sehingga nikah siri ini apakah itu betul-betul dalam Islam Oke, Bu. bermanfaat? Ja, sepertinya pertanyaannya jelas. Even ter vertaling, verduidelijking. De vraag is, hoe zit het met nikah mut'ah? Mut'ah maknanya oké, in korte tijd trouwen met elkaar. En hoe staat dat ten opzichte van de pornografiewetgeving in Indonesië? Setahu saya, Bu, keduanya ini belum terkait di Indonesia. Jadi kalau undang-undang pornografi itu tidak ada hubungannya dengan aturan nikah dan sebagainya. Itu hanya menyangkut siaran-siaran dan ekspresi-ekspresi kebudayaan. Kalau undang-undang pornografi. Nah, kalau nikah siri, nikah mut'ah itu menurut saya kita harus menghadapinya dengan siasat yang pinter. Karena dalam Islam ijtihad dan tafsir itu hak setiap orang, dan sudah pasti ada aliran yang memang menganggap nikah mut'ah itu boleh, kan gitu, Bu. Sekarang mazhab ya, Bu. Oke, saya tanya Pak, tapi kalau umpamanya seseorang satu pasangan nikah siri, apakah juga ada nikah mut'ah, Bu? Ya oke lah, ya. Tapi istilahnya di Indonesia nikah siri, Pak. Apakah ada juga namanya cerai siri? Karena menikah ada dulu, ada segala macam, tapi ketika mau nikah siri lagi tidak pernah ada cerai sirinya gitu. Ibu, makanya kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu bukan nikah siri, Bu. Kalau dalam Islam tidak ada nikah siri. Siri itu istilahnya itu artinya rahasia. Sirrun itu rahasia. Itu masalah budaya. Jadi orang menikahkan anaknya karena belum siap secara sosial, sudah yang penting diam-diam dinikahkan. Itu namanya nikah siri. Kalau nikah mut'ah itu laki-laki perempuan melakukan perjanjian, ya Bu, kita nikah 3 hari yuk. Nanti 3 hari itu hari ketiga jam berapa? Jam 5 sore gitu ya. Begitu jam 5 sore dia otomatis batal. Jadi tidak ada cerai siri. Nah, saya kira kita tidak usah berdebat sebagai ulama. Saya tanya, boleh nggak ibu punya anak nikah mut'ah? Boleh nggak? Oke, ada di sini yang memperbolehkan anaknya, saudaranya melakukan nikah mut'ah. Oke, kalau gitu mari kita jaga keluarga kita masing-masing. Mau bagaimana lagi? Seperti siaran televisi Belanda di atas jam 12 malam yang seperti itu. Terus mau dilarang, mau dilabrak, mau dibakar. Loh, saya harus tahu. Karena harus ainul yakin. Saya dikasih tahu kok adalah oh iya, udah, saya tidak menikmati. Saya ada Novia di sini, jangan main-main. Tapi ya, dan saya nontonnya sama dia, oh begini tuh ya Allah
Allah jijik itu nan ya Allah gitu. Only 2 minutes, 3 minutes that's all. Tapi saya jadi punya fakta dan saya bisa ngomong seperti ini. Jadi pun menurut saya, Bu, dunia ini memang tidak melindungi ibu dan keluarga ibu. Dunia ini penuh ancaman. Ada ancaman di alam pemikiran, ada ancaman melalui tes lidah, melalui tes perasaan, ada ancaman melalui tafsir-tafsir yang sengaja dikelurukan, ada ancaman fisik, ada ancaman drug, ada ancaman macam-macam di Indonesia. Maka nomor satu menurut saya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu saja Bu ya. Sudah, kita lindungi aja keluarga kita daripada ibu ke DPR demo. Apa gunanya? Gitu loh, apa gunanya wong? Ibu pikir kalau ada undang-undang terus terlaksana gitu? Enggak juga. Undang-undang itu kan soal tender, Bu. Satu kata berapa ratus juta rupiah, kalau satu undang-undang berapa miliar kan gitu. Jadi nanti seandainya pun disahkan, itu juga belum tentu akan dilaksanakan. Oh, Indonesia kok. Kalau mau menjawab secara positif, mungkin you can explain to our friends non-Indonesian. Menurut saya undang-undang pornografi itu menurut saya jangan diiyakan atau ditidakkan dulu, artinya jangan disahkan dulu. Menurut saya sebar teksnya, draftnya ke seluruh masyarakat, jadikan diskusi publik dulu secukupnya 2 tahun atau 3 tahun supaya ada random dari public opinion, ya. Baru setelah itu tercermin akan bagaimana. Juga pasti nanti dari publik akan muncul perbaikan-perbaikan, saran-saran dan kritik-kritik terhadap draft undang-undang itu. Jadi menurut saya jangan pro kontra dulu, sebab saya sudah praktek, Bu. Yang pro ya ke saya, yang anti ya ke saya. Dan saya tidak repot menemui mereka, sebab pertanyaan saya yang pertama mereka sudah bisa jawab. Wis mau coba gulung dereng. Loh ya. Yang pro ya belum baca, yang anti ya belum baca. Lah angel sih Bu, inilah kayak 2 orang tuli ketemu. Nanti tuh, kate mancing tatul. Enggak, om aku kate mancing kok. Kata Sidul. Terus kata yang tanya, oh ya wes saya pikir kate mancing. Lah angel ada orang dublek lur lagi di Indonesia ini jangan kok dublek dede. Tadi ya wes dinikmati, dimaklumi, disabari, dan mari kita menjadi orang tua yang tidak menikmati keburukan orang lain. Kita bimbing kalau bisa, kalau tidak bisa mudah-mudahan Allah membimbing, kalau tidak bisa mudah-mudahan Allah memasukkannya ke surga. Cuman pasti lewat neraka dulu.